Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafdi Akbar akan mempresentasikan tentang sistem moneter internasional di materi keempat ini. Di materi keempat ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, definisi sistem moneter internasional. Yang kedua, sistem standar emas. Yang ketiga, sistem Bretton Woods. Dan yang keempat, nilai tukar fleksibel. Yang pertama, pembahasan pertama, definisi sistem moneter internasional. Yang di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem moneter internasional sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia. Dan juga yang kedua adalah terdapat ketentuan yang mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli atau konsumen dan penjual atau biasa disebut produsen dalam batas negara yang berbeda. Ketentuan ini harus disepakati oleh para anggotanya atau negara serta bank sentralnya. Yang ketiga, dan yang terakhir adalah seperangkat aturan yang disepakati secara internasional. Di pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang sistem standar emas. Sistem standar emas ini muncul pertama kali di Inggris tahun 1870. Pemerintah Inggris menetapkan atau mengikatkan nilai pound sterling dengan emas. Sistem standar emas ini berlaku dari tahun 1870 sampai dengan 1914. Di sistem standar emas ini dibagi menjadi, Inggris itu mempunyai 7 fase. Yang pertama, Inggris pada abad itu mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama di sekitar setengah cadang besi dan batu bara skala global. Jadi di era 1870 sampai 1914 pada abad itu Inggris itu tapi menjadi produsen utama di sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Setelah itu terjadinya revolusi industri di Inggris. Lalu juga diikuti juga Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi emas ini. Lalu Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Lalu Inggris semakin pesat dengan perdagangan dan menambah kepercayaan penggunaan emas. Lalu Inggris juga menetapkan nilai tukar negara dengan emas. Lalu sistem ini juga diikuti oleh berbagai negara lain di dunia. Dilanjut dengan pembahasan selanjutnya adalah sistem Bretton Woods. Nah, sistem ini dibagi menjadi 5 sistem. Yang pertama adalah negara-negara yang terlibat dalam Bretton Woods menyepakati dolar sebagai alat pembayaran menggantikan emas. Pada tahun 1970, negara mengalami defisit perdagangan akibat nilai dolar yang terlampau tinggi ketimbang emas. Jadi tahun 1970 posisi dolar melampau tinggi ketimbang emas. Jadi dia posisinya lebih tinggi. Lalu Amerika Serikat menjadi negara cadangan emas terbesar. Dan tahun 1971, Presiden Amerika Serikat yang bernama Richard Nixon membatalkan kebijakan penuh penukaran emas dan dolar. Kebijakan ini dikenal dengan nama Nixon Shock karena bikin orang-orang semua pada shock. Yang terakhir adalah nilai adalah menjadi lebih dominan dibandingkan mata uang lainnya. Permintaan dolar pun melonjak karena tadi diselingi oleh kebijakan dari Nixon. Terus negara-negara yang terlibat dalam Bretton Woods ini menyepakati dolar sebagai alat pembayar penggantian emas. Dan tahun 1970 itu nilai dolar pun naik.
melampau dari emas. Yang terakhir adalah nilai tukar fleksibel. Menggantikan sistem Bretton Woods, menyusul naik turunnya US dollar, emas pun ditinggalkan sebagai gantinya dijadikan aset cadangan internasional. Nah, definisi dari nilai tukar fleksibel adalah rezim moneter di mana bank sentral membiarkan nilai tukar bergerak bebas tanpa intervensi penawaran, permintaan mata uang, termasuk spekulasi menentukan nilai tukar. Ya, sekian dari presentasi ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.